Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semester 1 bagi PAUD STKIP Modern Ngawi? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Oke, ini adalah kuliah online pertemuan kita di materi kuliah Pendidikan Pancasila, pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan mempelajari berbagai macam tantangan yang didapatkan oleh pendidikan Pancasila. Baiklah, kita mulai. Tantangan yang pertama yaitu saat awal reformasi. Ketetapan MPR nomor 18/MPR tahun 98 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 MPR tahun 78 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, maka sejak itu dihapuslah atau dicabutlah penataran P4 sehingga menjadi salah satu bentuk metode dan teknik pembelajaran nilai-nilai Pancasila sudah tidak boleh lagi dilaksanakan. Sedangkan Undang-Undang RI nomor 29 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan pungutan mengurangi pembudayaan Pancasila melalui pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib yang ada di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Sehingga hasil survei Direktorat Pendidikan Tinggi 2004 dilaksanakan di 81 perguruan tinggi menunjukkan kondisi yang memprihatinkan, yaitu bahwa Pancasila tidak lagi tercantum dalam kurikulum mayoritas perguruan tinggi. Kemudian untuk tantangan pada saat ini atau era ini, yang pertama adalah masalah kesadaran perpajakan, yang kedua adalah masalah korupsi, kemudian masalah lingkungan, kemudian masalah disintegrasi bangsa, kemudian masalah dekadensi moral, masalah narkoba, masalah penegakan hukum yang berkeadilan, dan masalah terorisme. Masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan yang utama karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan yang kurang lebih adalah sekitar 74,6% penerimaan negara yang berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyaknya wajib pajak atau perorangan maupun badan, baik itu lembaga, instansi, perusahaan, dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan yang disampaikan masih belum sesuai dengan harta dan penghasilan yang sesungguhnya yang mereka miliki. Bahkan banyak yang kekayaannya justru disembunyikan. Masih banyak pula warga negara yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga tidak membayar pajak, tetapi ikut menikmati fasilitas yang disediakan oleh negara atau pemerintah. Kemudian yang kedua adalah masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi,
baik di pusat, daerah, atau dimanapun, meskipun di lembaganya besar atau kecil. Seolah-olah korupsi itu sudah menjamur masyarakat begitu. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Wow. Perilaku koruptif hanya dilakukan oleh segelintir pejabat publik saja, tetapi seperti kata peribahasa, karena nilai setitik maka rusak susu sebelanga. Jadi meskipun yang melakukan untuk oknum, tapi yang kena ya semua orang dalam lembaga tersebut dicap sebagai koruptor, seperti itu. Hal inilah tantangan yang harus direspon bersama agar prinsip good government dapat terwujud dengan lebih baik di negara kita. Itu sehingga mafia-mafia korupsi ini bisa segera diberantas. Kemudian masalah selanjutnya adalah lingkungan. Masalah yang ini adanya tentang sampah, pembangunan yang tidak memperhatikan andal dan amdal, polusi yang diakibatkan oleh pabrik, kendaraan yang semakin banyak, sehingga menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan, di mana peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, namun dewasa ini citra tersebut sudah mulai luntur, mulai hilang seiring dengan banyaknya kasus-kasus pembakaran hutan, perambahan hutan menjadi lahan pertanian, dan yang paling dibicarakan yaitu tentang beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Kenapa? Karena ya banyaknya penduduk yang semakin besar, semakin pertumbuhannya pesat, sedangkan lahan pemukimannya semakin sedikit, diiringi dengan pekerjaan yang tidak memadai, maka masyarakat yang tidak sadar menggunakan hutan sebagai lahan perkebunan. Mereka tidak sadar bahaya yang akan terjadi apabila adanya ketidakseimbangan ekosistem yang dihasilkan karena hutan tadi sudah tidak ada. Kemudian masalah yang keempat adalah desintegrasi bangsa. Reformasi juga menghasilkan dampak yang negatif, antara lain terkikisnya rasa kesatuan dan persatuan bangsa. Contoh, biasanya mengemuka dalam wacana publik bahwa ada segelintir elit politik yang di daerah memiliki pemahaman yang sempit tentang otonomi daerah. Mereka terkadang memahami otonomi daerah sebagai bentuk keleluasaan pemerintah daerah untuk membentuk pemerintahannya sendiri yang seolah-olah seperti kerajaan-kerajaan kecil. Maka akan kembali lagi pemerintahan Indonesia seperti zaman dahulu, seperti zaman kerajaan-kerajaan sebelum adanya kerajaan Majapahit yang bisa menyatukan Nusantara. Fenomena primordialisme pun terkadang muncul. Sering kita menyaksikan di berbagai media massa yang memberitakan elemen masyarakat tertentu yang memaksakan kehendaknya dengan cara kekerasan kepada elemen masyarakat lainnya. Berdasarkan survei BPS,
di 181 kabupaten atau kota di Indonesia di 34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden yang sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kelima adalah masalah dekadensi moral. Fenomena materialisme, pragmatisme, hedonisme makin merajalela dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda, terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa. Tontonan kekerasan, perilaku tidak bermoral, pengkhianatan, dan perilaku pergaulan bebas disuguhkan, diberikan secara bebas. Bahkan bisa diakses baik secara tidak sengaja oleh anak-anak kecil yang sedang bermain gadget begitu. Kemudian ada iklan mini yang lewat yang tidak sesuai dengan moral bangsa kita, moral adat ketimuran kita. Ironisnya, hasilnya sudah ditebak, perilakunya menyimpang di kalangan remaja itu semakin meningkat. Kemudian akan adanya kriminalitas, seks bebas, pergaulan bebas, seperti itu. Kemudian masalah selanjutnya keenam adalah narkotika dan narkoba. Data Polri tahun 2013 mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, psikotropika, maupun bahan-bahan lainnya. Angka ini kemudian meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Bandar narkoba di Indonesia strategis dalam memasarkan obat-obat terlarang. Tidak sedikit bandar narkoba warga negara asing tertangkap membawa zat terlarang. Namun hukum yang diberikan terkesan kurang tegas sehingga tidak menimbulkan efek jerah. Akibatnya, banyak generasi muda yang masa depannya suram, bahkan bisa hancur karena kecanduan narkoba ini. Masalah yang ketujuh adalah masalah penegakan hukum berkeadilan. Salah satu tujuan dari gerakan reformasi adalah mereformasi sistem hukum dan sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum. Tapi kenyataannya, kita sering melihat banyak sekali bahwa penegakan hukum itu masih belum adil di negara kita. Kalau yang melakukan kesalahan adalah pejabat, public figure seperti itu, yang tentu saja memiliki banyak uang, saat dikenai permasalahan hukum, maka akan sangat mudah bagi mereka untuk meringankan hukuman itu. Bahkan bisa jadi lolos dari hukuman tersebut. Sedangkan masyarakat yang tidak mampu, jika berhadapan dengan hukum, mereka harus patuh hukum sepatuh-patuhnya, baik itu dalam hukuman yang diberikan, bahkan kadang-kala tidak ada pembelaan, tidak ada bantuan pembelaan jika mereka tidak punya
dana cukup, seperti itu. Maka sering kita dengarkan bahwa hukum itu tajam ke bawah tapi tumbuh ke atas. Maksudnya, jika hukum berhadapan dengan atas, public figure atau pejabat yang tinggi, maka pemberian sanksinya itu akan sangat minim. Berbeda dengan masyarakat biasa, akan semakin sulit masyarakat yang berhadapan dengan hukum untuk mendapatkan keringanan. Itu. Kemudian masalah selanjutnya adalah terorisme dan radikalisme. Otonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan itu yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim. Jadi tidak kuat begitu, pemahamannya kurang, maka ada golongan-golongan tertentu yang ingin dengan sengaja mengajak seperti itu untuk menjadi teroris. Lahirnya terorisme sendiri disebabkan oleh himpitan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif terkadang membuat mereka mudah dipengaruhi oleh keyakinan ekstrim. Tantangan lainnya yang tidak kalah menariknya untuk dibahas adalah revolusi industri TIK 4.0. Revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat, dunia pendidikan tinggi mengalami perubahan yang sangat signifikan dan fundamental sekali. Akibat pengaruh digital disruption atau disrupsi, inovasi, dan disrupsi teknologi, maka semua aktivitas menjadi tanpa batas. Mudah sekali diakses. Dengan tanpa limitasi, jadi unlimited. Pengaruh ini terjadi karena cepatnya perkembangan teknologi, informasi, sehingga sudah tidak bisa disaring informasi yang masuk yang kita dapatkan, karena segala informasi yang ada dari penjuru dunia dapat dengan sangat mudah diakses oleh masyarakat pada zaman sekarang ini. Baiklah, sedikit materi tentang hambatan-hambatan yang ditemui dalam pendidikan Pancasila. Maka tugas Anda adalah lakukan pengkajian secara ringkas tentang tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, saya akhiri kuliah online kita pada hari ini. Jumpa lagi minggu depan dengan materi selanjutnya, masih di pendidikan Pancasila. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.